factory collapsed, killing more than 1,000. Clashes between both factory workers and black November, 112 people were killed in another major factory fire. 30,000 young workers in Bangladesh are paying the price for cheap clothing. Most organizations, there was going to be a win-win. Consumers in the rich world would get cheap clothes, people in the poor parts of the world would get jobs, and those jobs would give them the opportunity to work their way out of poverty. This enormous, rapacious industry that is generating so much profit, why is it that it is unable to support millions of its workers properly? The actual business model is completely unsustainable. Unless you change that model, you can't change anything. When everything is concentrated on making profits, what you see is that the human rights, the environment, workers' rights get lost. My God, we could do better than this. Baik, dari tayangan singkat tadi di sini kita akan sedikit memahami bahwa media berperan dalam menyuarakan keadilan sebagai manifestasi dari perjuangan. Media dalam hal ini khususnya film dapat mengkonstruksi realitas dalam setiap adegan film dengan pola pikir yang berbeda-beda sehingga memproduksi arti pesan yang berbeda-beda pula. Film Intercourse adalah salah satu film yang rilis di tahun 2015 yang disutradarai oleh Andrew Morgan dan diperankan oleh banyak kaum intelektual. Salah satunya adalah Lucy Siegel sebagai jurnalis dan aktivis lingkungan. Fast fashion dan beberapa aspek delmen menjadi fokus utama dalam film Intercourse. Film ini mengerti bagaimana proses produksi pakaian, terutama eksploitasi pekerja berumah tangga di negara berkembang dan dampak negatifnya seperti polusi pesida, penyakit dan bahkan kematian. Film ini memperlihatkan bagaimana sistem udah cepat menjadi inti masalah dari sistem capital fast fashion, di mana sistem ini memiliki kekuatan besar untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat tanpa disadari. Iklan sebagai alat propaganda dimanfaatkan oleh sistem capital fashion untuk menguasai budaya konsumsi fashion secara global dan terus mendorong masyarakat melalui budaya konsumerisme. Film Intercourse hadir sebagai respon terhadap berbagai permasalahan krusial dalam industri fashion global, dipicu oleh tragedi runtuhnya pabrik Rana Plaza di Dhaka, Bangladesh pada tahun 2012 yang menewaskan lebih dari 1.000 pekerja. Film ini mengangkat isu kondisi kerja berbahaya dan upah rendah yang dialami jutaan buruh di negara-negara berkembang. Sutradara Andrew Morgan melalui film ini berusaha untuk menguak ketidakadilan tersebut dengan mengajak para penonton untuk menemukan harga yang sebenarnya di balik kurangnya pakaian yang mereka beli. Melalui analisis wacana budaya Norman Rockwell, film Intercourse ini penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana film Intercourse ini membangun narasi yang tidak hanya membahas isu-isu konkret dalam industri tekstil, tapi juga mengungkap lapisan makna yang lebih mendalam dalam konstruksi teksnya. Penerapan model Fairlock juga ditemukan dalam film untuk mengubah atau mempengaruhi terhadap realitas sosial. Dengan menyajikan faktor yang meyakinkan, The Intercourse berusaha membangkitkan kesadaran dan mengajak penonton untuk bertindak terhadap ketidakadilan yang terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh Andrew Morgan di akhir filmnya, bahwa kita harus melakukan perubahan nyata
ini kita mengingat bahwa segala sesuatu yang kita kenakan itu disentuh oleh manusia. Dan mungkin kita bisa mulai dari hal yang sederhana, yaitu dari pakaian. Penelitian ini akan difokuskan dalam analisis sebuah film yang berjudul The Post dengan menggunakan analisis wacana model Norman Carlock dengan menggunakan 3 dimensi analisis, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial budaya. Maka dari itu, dirumuskan permasalahan berdasarkan wacana model Norman Carlock. Yang pertama adalah seperti apakah representasi relasi identitas teks kontrahegemoni atas kapitalisme ditampilkan dalam film The Post. Kedua, seperti apakah praktik diskursif film The Post membangun dalam merepresentasikan kritik terhadap kapitalisme dalam dimensi sosial. Dan yang ketiga, bagaimana praktik sosial budaya mempengaruhi wacana film The Post. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk menganalisis bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, atau hal lainnya ditampilkan dan digambarkan dalam teks film. Kedua, mengidentifikasi dan mendeskripsikan para praktik diskursif yang digunakan dalam film The Post untuk membangun kritik terhadap kapitalisme dalam dimensi sosial. Dan yang ketiga, untuk mengungkap bagaimana teks wacana dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar media seperti ekonomi, politik, dan budaya. Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian tinjauan pustaka teori yang digunakan adalah teori hegemoni Antonio Gramsci, kapitalisme, dan analisis wacana model Norman Carlock. Pendekatan analisis wacana yang dikembangkan oleh Carlock itu berdasarkan pada gagasan bahwa bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga untuk mengkonstruksi realitas sosial. Dalam pendekatan model Norman Carlock, bahasa dilihat sebagai praktik kekuasaan. Karena itu analisis wacana dipusatkan bagaimana bahasa itu dibentuk oleh relasi sosial dan konteks sosial tertentu. Adapun dimensi dari wacana Norman Carlock ini terdiri dari analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial budaya. Pada analisis teks terdapat 3 unsur, yaitu representasi, relasi, dan identitas. Kemudian pada praktik diskursif itu berhubungan dengan faktor produksi dan konsumsi. Pada bagian praktik sosial budaya terdapat 3 level. Yang pertama adalah situasional, institusional, dan sosial. Kemudian metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber datanya adalah film The Post, kemudian wawancara, buku analisis wacana Edgar dan Jorgensen Phillips, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Kemudian jenis datanya adalah primer dan sekunder. Validitas datanya adalah CM berbasis sumber. Kemudian pada hasil dan pembahasannya di sini akan dipaparkan mengenai 3 dimensi analisis model Carlock, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan praktik sosial budaya. Pertama, analisis teks. Pada bagian representasi itu akan dipaparkan mengenai percakapan dan juga ungkapan para tokoh yang terdapat dalam film The Post. Pada bagian representasi itu digunakan linguistik yang berhubungan dengan seperti kata kalimat dan juga kosakata. Pemilihan kata, narasi, dan visual dalam film itu menunjukkan ketidakadilan sosial yang dialami oleh pekerja di negara berkembang serta memperlihatkan sisi kelam dari produksi massal dan konsumsi berlebihan. Teks yang dianalisis itu terdapat 11 bab yang diawali pada menit 10 lewat 46 detik. Secara keseluruhan, teks film The Post ini menggambarkan eksploitasi pekerja dan dampak lingkungan yang disebabkan oleh praktik sistem kapitalisme industri. Kata-kata seperti eksploitasi dan ketidakadilan digunakan untuk menerangkan kritik terhadap sistem kapitalisme. Kemudian pada bagian unsur relasi itu memeriksa hubungan kekuasaan dan dominasi antara berbagai aktor dalam film. Itu dalam film ini sutradara Andrew Morgan menunjukkan relasi antara aktivis, ekonom, perancang busana, pekerja garmen, hingga partisipan yang digambarkan dalam teks. Kemudian unsur relasi pada keseluruhan teks menekankan adanya ketidakseimbangan antara industri spesial dengan pekerja garmen. Kemudian pada unsur identitas, pekerja diidentifikasi sebagai korban dan praktik sistem kapitalis, sementara pemilik perusahaan diposisikan sebagai pelaku yang mempertahankan hegemoni kapitalis.
Kemudian ada pun aktivis dan juga sutradara tampil sebagai agen perubahan dan intelektual baru. Kemudian pada dimensi praktik diskursif itu akan menjelaskan ada visual intertekstualitas, produksi dan konsumsi teks. Intertekstualitas itu berhubungan pada bagaimana wacana itu dipengaruhi oleh wacana lain. Dan di sini Andrew Morgan memotivasi untuk mengangkat isu dampak negatif industri fast fashion setelah menyaksikan berita tragedi Rana Plaza yang terjadi di Bangladesh yang memudahnya untuk menciptakan film sebagai sarana undangan bagi masyarakat agar peka terhadap realitas di balik industri ini. Kemudian pada bagian produksi dan distribusi film, Andrew Morgan dibantu oleh timnya termasuk Michelle Ross dan Michelle Pope dalam membentuk praktik diskursif pada film Butuh kolaborasi ini berperan penting dalam menyusun dan menyampaikan pesan dalam film. Film Butuh didistribusikan oleh perusahaan media yang memiliki latar belakang ideologis yang sama, yaitu Light is My Movie Entertainment. Kemudian pada unsur konsumsi teks itu bagaimana dikonsumsi, dipahami dan juga ditafsirkan oleh audiens berdasarkan konteks sosial dan juga ideologisnya. Melalui masa film pada Bullcroft Films dan wawancara dengan 8 penonton yang terdiri dari 7 mahasiswa ilmu politik dan 1 akademisi, ditemukan bahwa latar belakang dan sosial mereka mempengaruhi cara mereka mengkonsumsi dan menafsirkan pesan pada film ini. Seorang akademisi misalnya menyoroti adanya ketimpangan yang diciptakan oleh kapitalisme global yang menggambarkan bagaimana film ini itu memperkuat kesadaran terhadap isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Kemudian pada dimensi praktik sosial budaya itu terdapat 3 level, yaitu situasional, institusional, dan sosial. Pada level situasional, film Butuh ini dihasilkan dalam konteks meningkatnya kesadaran global akan isu dan hak pekerja khususnya setelah tragedi Rana Plaza pada tahun 2013 dengan menggunakan kisah pribadi pekerja garmen dan juga aktivis. Film ini menghadirkan dampak buruk industri fast fashion dengan sentuhan emosional. Kemudian pada level institusional, industri fashion global seperti merek Zara dan juga H&M dikritik dalam film ini karena praktik produksi mereka yang seringkali merugikan pekerja dan lingkungan. Kemudian film ini mengangkat organisasi sosial dan juga gerakan yang bernama Fashion Revolution yang mendorong kesadaran publik tentang kondisi buruk di balik industri fashion. Kemudian pada level sosial, dalam konteks film Butuh level sosial itu mengeksplorasi hubungan sistemik antara kapitalisme global, kemudian keadilan ekonomi dan juga budaya konsumerisme. Pada level ini, film menggambarkan sistem kapitalisme global yang membentuk eksploitasi negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan negara maju, terutama industri fast fashion. Kemudian adanya ketergantungan ekonomi, yang dimana negara berkembang berada dalam posisi yang rentan, terjebak dalam ketergantungan ekonomi atas negara maju. Kemudian budaya konsumerisme, yang dimana konsumerisme ini dipandang sebagai bagian dari sistem kapitalisme di mana masyarakat menilai status sosial berdasarkan kepemilikan barang yang didorong oleh iklan untuk mempertahankan dominasi kapitalisme. Dipersingkat ya. Dapat disimpulkan, film ini menjadi media kontrahegemoni yang menantang sistem kapitalisme dalam industri fast fashion dengan menampilkan kritik sosial yang mendorong kesadaran penonton terhadap dampak buruk kapitalisme terhadap pekerja dan lingkungan. Berdasarkan ketiga dimensi analisis wacana Maulana Marhawa, upaya dan bentuk kontrahegemoni atas kapitalisme menunjukkan bagaimana teks didominasi dengan menggunakan istilah-istilah negatif seperti eksploitasi dan ketidakadilan. Kemudian pada dimensi praktik diskursif itu mendeskripsikan bagaimana ideologi dari berbagai pihak itu sangat menentukan bagaimana film ini diproduksi, didistribusikan, dan juga dikonsumsi. Kemudian pada dimensi praktik sosial dan budaya, upaya dan bentuk kontrahegemoni atas kapitalisme dengan menunjukkan adanya ketimpangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang disebabkan oleh adanya eksploitasi negara berkembang atas negara maju. Kemudian aktivis seperti Lucy Siegel dan lainnya hadir sebagai intelektual organik dalam upaya untuk melawan hegemoni kapitalisme melalui kepemimpinan moral dan intelektual. Ada pun saran yang dapat diberikan, itu pertama, penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan antara film Butuh dengan film dokumenter yang mengangkat isu-isu serupa. Kemudian selain menganalisis wacana dalam film, penelitian selanjutnya dapat diperdalam melalui pengaruh film ini
dalam mendorong perubahan kebijakan tenaga kerja di Bangladesh maupun di negara berkembang lainnya. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari kesadaran akan dampak kapitalisme global, Morgan bisa mempertimbangkan untuk memperluas wacana ke industri lain seperti industri teknologi maupun pertanian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kita langsung saja ke diskusi ya. Mungkin saya berikan kesempatan dulu kepada rekan mahasiswa yang hadir untuk bertanya ataupun memberikan saran dan sebagainya. Disilakan. Ya, Sahrani. Ya, silakan. Salam. Kesusahan yang paling banyak tuh apa sih? Karena kan harus nontonnya pasti berulang-ulang kali, terus teksnya juga, belum lagi kalimat-kalimat, kata-katanya gitu. Caranya tuh gimana itu kamu tuh bisa dari film sampai dibuat kayak gini tuh prosesnya susahnya kayak gimana? Baik, terima kasih Sahrani atas pertanyaannya. Mungkin kalau dilihat dari kondisinya, kesulitan itu ketika saya tidak hanya harus menonton filmnya saja, jadi harus menonton video-video yang masih berkaitan seperti behind the scene filmnya, kemudian beberapa video yang update juga saya harus menontonnya. Kemudian dalam teksnya, hal yang paling sulit mungkin karena latar belakang saya dari jurusan ilmu politik ya, saya juga harus mengenal istilah-istilah linguistik seperti apa itu frasa, apa itu metafora dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin kesulitan yang sering dihadapi. Baik, gimana? Ini cukup? Ada lagi? Ya, silakan. Zikri ya. Waalaikumsalam. Sebenarnya terhadap teman yang bulan wawancarai, kemudian juga seperti mana dijelaskan di sini validitas data menggunakan triangulasi sumber dalam membuktikan validasi data. Terima kasih atas pertanyaannya Zikri, saya akan menjawab. Jadi beberapa informan yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah seorang akademisi salah satunya yaitu Pak Budi Riswanti, kemudian 7 mahasiswa ilmu politik di angkatan 2020. Untuk mungkin validitasnya saya menggunakan triangulasi sumber ya, di mana setelah menonton film ini kemudian para informan itu memberikan perspektif mereka setelah menonton film ini, seperti itu. Baik, gimana Diki? Baik ya, mungkin cukup ya untuk mahasiswa. Kita akan lanjutkan ke selanjutnya, yaitu saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada penguji Pak Randi Padilah untuk memberikan saran atau menguji dulu ya, menguji. Terima kasih Pak Subat. Ya. Ketua sidang ujian atas nama unggulan live TikTok. Baik. Neng Ulan sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat ya sudah sampai tahap sehat ya. Ya. Tinggal beberapa tahap lagi. Oke, saya apresiasi karyanya sudah seperti ini, tapi ada beberapa hal yang mesti saya tanyakan dan harus saya konfirmasi serta masukan-masukan juga tentunya mengenai skripsi dengan judul Kontra Hegemoni atas Kapitalisme, Analisis Wacana Model Norman Fairclough pada film The True Cost karya Andrew Morgan. Apa bedanya skripsi ini dengan skripsi dari orang-orang jurusan broadcast? Mungkin kalau analisis wacana itu kan menghubungkan realitas sosial dengan kekuasaan, yang dimana kekuasaan itu praktik kekuasaan itu adalah menggunakan bahasa.
Jadi bahasa di sini digunakan sebagai praktik kekuasaan. Apakah dirimu jurusan linguistik? Terus gimana dong? Bedanya dengan skripsi anak linguistik sama anak broadcast itu apa ini? Mungkin perbedaannya itu terletak bagaimana si skripsi ini menggunakan teorinya Antonin Dembski, yaitu kontrahegemoni, yang dimana kontrahegemoni di sini itu terlihat pada bagian 3 dimensi ini, analisis teks, yang dimana teksnya itu menampilkan istilah-istilah negatif seperti eksploitasi, ketidakadilan. Kemudian pada bagian praktik diskursifnya itu menghubungkan berbagai ideologi dari berbagai pihak untuk menentukan bagaimana film ini itu didistribusikan, diproduksi, dan juga dikonsumsi. Ngomong-ngomong masalah ideologi, apa sih ideologi yang ngomong? Jangan-jangan konsep pemahaman ideologinya pun beda, sehingga dalam pengertian konsep-konsep perfilman itu beda. Ideologi itu apa sih menurut pemahaman? Ideologi cara berpikir. What? Cara berpikir? Ideologi adalah suatu pemahaman. Nah, dalam cara berpikir dalam memandang suatu realitas sosial. apakah itu disebut ideologi? Kalau misalkan saya memandang realitas politik sekarang atau realitas pembuatan sebuah kebijakan saat ini, apakah itu ideologi? Atau bisa dong disebut ideologi? Ya. Kontrahegemoni antara kapitalisme. Itu apa namanya? Karena kamu ngomong-ngomong mengenai kontrahegemoni atas kapitalisme. Kapitalisme itu salah satu isme yang ada di dunia. Dan sekarang paling besar lagi ya, liberalis kapitalisme. Jadi hal-hal basic ini nih, kadang saya suka berpikir. Orang terlalu kebanyakan berpikir tentang hal-hal yang makro, sementara yang mendasarnya pun tidak dipahami. Bagaimana kita akan membuat struktur 100 tingkat kalau misalkan kita tidak memiliki atau tidak memahami fondasi dari 100 tingkat itu seperti apa? Yang ujung-ujungnya bakal asal-asalan lalu atasnya jadi mah jadi, yang dioyak gini tiru skala Richter bubuk seperti itu. Seperti misalkan konsep basic mengenai konsep skripsi ini, walaupun kamu nggak paham, saya yakin pasti akan jadi. Saya akan jadi pasti, tapi belum tentu dasar dari skripsi yang dibuat itu acik. Jadi salah satu kritikan saya, saya langsung ke bab 3 mengenai teknik pengumpulan data. Tadi udah ditanya ya, mengenai siapa aja yang diwawancara ya sama peserta Semhas. Alangkah lebih baiknya tulis saja siapa-siapanya. Contoh misalkan biar tidak menimbulkan prasangka dan ambiguitas. Kamu menuliskan di sini mengenai akademisi Universitas Siliwangi. Akademisi kan? Bisa saja kamu ngebohongin saya bahwa yang kamu wawancarai adalah Prof. Arifin misalnya. Bisa saja kamu membohongi saya bahwa yang kamu wawancarai adalah orang pertanian ya kali. Terus Hutan dong. ya iya makanya. Terus 7 perwakilan mahasiswa. Mahasiswa apa? Bahlil. Bahlil juga mahasiswa, ilmu politik juga. Batalkan. Ditangguhkan. Yang dalam tanda kutip
ini sebuah karya ilmiah, jadi segala sesuatunya harus terukur, jangan sampai terjadi sebuah mispersepsi dan misunderstanding di antara si pembaca yang membaca karya kamu, ya. Nah, kemudian kamu pakai teknik pengumpulan datanya pakai apa? Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kok kamu tidak konsisten sih? Karena ada perubahan di triangulasi data, Pak. Jadi Baca tak halaman 37. Teknik analisis data, coba baca. dalam melakukan penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan pengamatan observasi, dokumentasi, Dan perpustakaan, mana wawancaranya kamu tuh? Mau yang mana ini? Tadi pengumpulan datanya pakai apa aja? observasi, Terus, wawancara, dokumentasi. nah di sini dengan analisis data, kamu mengumpulkan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Oke, jadi mana yang benar? Yang di metode. Kalau disebut tipe udah sebut dua huruf tipe mana? Ya mungkin kalau misalkan copy paste dari karya-karya sebelumnya ya agak-agak dibaca dulu. Ya, Ya. kamu tuh pakai ahli sebagai validator atau pakai triangulasi sumber untuk memvalidasi ini? Makanya saya bilang, apakah wawancara dengan ahli itu dijadikan sebagai salah satu bahan untuk melakukan triangulasi atau sebagai validator? Sebagai validasi. Pandi. Ini konstruksinya ya. Bisa bingung nih. Kamu wawancara saya. Pak, tolong dong validasi ini ada hasil wawancara seperti ini ada hasil dari dokumen-dokumen narasi saya seperti ini. Tolong Bapak sebagai ahli mengenai perfilman, tolong validasikan data itu. Apakah data yang saya buat itu valid atau tidak? Itu saya sebagai validator. Oke, ini valid. Tapi yang dilakukan di sini, Yang dilakukan di sini, beliau sebagai yang diwawancara itu untuk memvalidasi itu atau diambil datanya untuk kamu triangulasi. Diambil datanya untuk dicekkan. Atau bukan sebagai validator dong. betul. HP. Coba Gimana nih? HP itu B. Wulan, jelaskan. Ya. Jadi kan informannya ada 8 ya, Pak. 1 akademisi, kemudian 7-nya mahasiswa. Jadi informasi yang diperoleh dari satu informasi dari informan lain itu, misalnya jika satu informan memberikan pandangan tentang dampak film The Focus terhadap kesadaran sosial, pandangan ini juga harus ditanyakan kepada informan lain untuk melihat apakah data ada kesamaan atau perbedaan dalam perspektifnya. Kalau gitu teknik analisis datanya teknik validatornya, kalau misalkan kamu bicara seperti itu, nggak usah pakai triangulasi, pakai cross check. Kalau kata kamu gitu, soalnya dari awal jawaban kamu berubah. Digiring ke gini, digiring ke gini, digiring ke kanan, digiring ke jurang juga masuk ke jurang. Gimana? Yang ajib bukan apa namanya? Bukan gimana. Menurut kamu sendiri itu seperti apa? Menurut ini kan buatan kamu ya. Jadi konsepnya itu seperti apa? Makanya saya bilang tadi dokumentasi salah satunya dari film tadi. Ya cross check kalau kayak gitu mah. Bukan triangulasi.
Bahkan ada ketika ada salah satu salah satu salah satu dosen di universitas lain mengatakan bahwa ngapain sih observasi dimasukin, pakai cross check aja, wawancara kan itu sudah kalian ke lapangan melakukan observasi. Kalau memang subjeknya itu atau objek dan subjeknya itu pantas untuk cross check dan lain sebagainya, nggak usah paksakan gangulasi. Ada bahasa seperti itu. Itu pertanyaan saya, apakah hanya si akademisi yang diwawancara itu sebagai validator atau diwawancara untuk sebagai data kamu melakukan triagel. Dari saya cukup Pak Subhan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Randi yang telah menguji draft skripsi ini cukup kritis ya. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke pengujian Pak Sidik Pirmadi. Silakan Pak Sidik. Ya, baik, terima kasih Pak Subhan atas kesempatannya. Ulan, berdasarkan hasil pembahasan film The True Cost ini karya Andrew Morgan itu berhasil tidak menjadi kontra hegemoni atas kapitalisme. Terima kasih. Bagi saya cukup berhasil, tapi dalam konteks bagaimana si film ini itu mempengaruhi cara berpikir masyarakat terhadap konsumsi mereka atas